Ya, jadi Mm, saya naik ke atas ini tidak berusaha untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Ya, ya. mm, Saya mengikuti dari tadi perdiskusian Bang Edis dengan Rudi Yohanes. mm. Ya, secara garis besar saya sepakat. Secara garis besar saya Oke. sepakat. Oke. Ya, mungkin saya salah paham, tapi saya datang ke sini ingin memastikan nih Bang Edis. Jadi Oke. nggak ada maksud saya untuk menjatuh pertanyaan-pertanyaan saya bukan bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis, tidak. Ya, jadi kita buang dulu rasa itu di dalam hati bahwa pertanyaan saya untuk menjatuhkan Bang Edis. Tidak, buang dulu itu ya. Mm, Ya, saya naik ke atas tulus, tidak bermaksud untuk menjatuhkan Bang Edis. Ya, tidak oke. ya. Oke. Mm. Jadi eh tadi dulu sabar dulu Bang Edis. Kita dulu pernah teleponan kan? Kita dulu pernah teleponan. Masalah HP ngehang, ya. Nah, terus kemudian Bang Edis masalah monetisasi gitu kan saat itu. Masalah monetisasi tidak termonetisasi kan Kalau itu saya karena nggak saya ingat. Waktu itu karena saya seingat waktu itu seingat saya setahun yang silam, waktu itu HP itu kenapa kok bisa ngehang terus TikTok ini karena berat sekali. Terus oke. di situ Bang RK bilang, coba Mm-mm. Bang ganti saja iPhone karena lebih Ya, kuat. Itu uh-uh. komunikasi kita yang Betul terakhir betul. kalau nggak salah. Dan saya memang saya harus akui dulu saya ambil kontennya Bang Edis, ya kan? Hmm, hmm. Karena dan saya sudah hapus semua konten-kontennya Bang Edis itu dari Itu dua tidak tahun tidak lalu. pernah saya suruh hapus loh. Saya nggak pernah menyuruh orang hapus konten saya. Iya, tapi saya pun udah hapus itu ya karena memang ya mungkin ada tersalah dengan Bang Edis punya Tapi monetisasi dan enggak, saya lain-lain. bukan mempersalahkan itu, RK. Gini, Gimana betul tidak gimana? waktu itu ketika saya live ada banyak Mm-mm. channel-channel YouTube menyiarkan siaran saya ini, termasuk sampai detik ini. Betul, betul, Nah, betul. tetapi ketika waktu itu live, orang-orang yang live ini memajang nomor rekeningnya, termasuk Bang RA, Betul, Bang RK betul, masang nomor rekening Bang RK, betul? betul, betul. Nah, Saya sepakat. fenomena ini kan terjadi lama ini. Terus orang-orang tuh ngomong begini sama saya, Bang, Sampai detik ini kan, Bang Edis? sampai detik ini cuman Yes, sekarang betul, udah banyak yang masang nomor rekening saya memang sekarang. Kalau betul. dulu-dulu Sampai dia pasang sedetik ini. nomor rekening masing-masing. Oke. Nah, terus orang-orang ngomong sama saya begini, Bang, itu konten-kontenmu itu diambilin orang, Mm-mm. diambilin orang terus mereka pasang nomor-nomor rekening mereka. Saya Betul. orang bilang saya gini, bahaya, situasimu itu dalam bahaya. Loh, kenapa dalam bahaya? Bayangin, Mm-mm. ini kayak begini nih, nggak mungkin ini terus begini, ada masanya. Mm-mm. Nah, ketika nanti orang sudah surut, nanti kejadian seperti apologet yang sudah-sudah. Nggak ada tempat tinggalnya, programnya nggak jelas. Mumpung sekarang nih Bang masih begini, biar tidak orang salah support, orang mau support Mm. kamu, malah Betul. support orang pemilik channel itu. Bikinlah programmu. Nah, adalah yang Mm-mm. kasih ide, bikinlah rumah apologet. Begitu. Ya, makanya pada saat itu saya sarankan Bang Edis hapus dulu semua video-video Bang Edis itu supaya bisa termonetisasi saat itu. Saya kan saran. Biasanya kan gitu Hmm. perhitungan algoritmanya di YouTube itu seperti itu. Jadi hapus dulu atau dikasih privasi dulu Bang Edis. Dikasih privasi dulu supaya Bang Edis ketika buat pengajuan lagi bisa diterima sama Enggak, YouTube-nya. tapi saya bukan itu lagi. Kalau program saya enggak ada lagi saya pengen memonetisasi Oke. akun, enggak ada. Cuman sekarang begini, Bang RK. Gimana? Kemarin ini saya kan mengeluarkan statement-statement yang Mhm, kemudian ditanggapi oleh orang-orang yang saya sebut di sini ya. Ada RK, ada Bom Bom, ada Rudi Yohanes dan mhm, muslim-muslim yang lain. mhm. Ditanggapi dengan salah paham. Misalnya, Oke. ketika saya mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana jahat iblis. Hmm. Betul nggak? Di situ Bang RK menanggapi video tersebut dengan Saya mengatakan bahwa menanggapi Oke, saya menanggapi memang perbedaan itu dinamika dan itu hal biasa. Hal biasa ya Bang Edis ya. Nah, yang sekarang ini yang saya ingin tahu dan tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis dari setiap pertanyaan saya, ya. hmm, Ya, secara garis besar saya sudah nonton video dengan Bang Rudi Yohanes tadi kan. mm-mm. Secara garis besar saya sepakat. Saya sepakat. Tetapi saya saat ini ingin memastikan ya bahwa
supaya tidak ada kesalahpahaman dan selesai nih Bang Edis. Ya. Nah, jadi saya ingin bertanya Bang Edis nih. Ketika Bang Edis mengeluarkan statement Yesus punya Tuhan ini, tadi secara konteks Bang Edis lagi berdebat dengan kaum sebelah. Ya kan? Tetapi dari konteks Bang Edis, saya ingin tanya, Yesus punya Tuhan ini, apakah dalam konteks relasi antara sang anak itu atau si aku itu dengan sang Bapa atau gimana Bang Edis? Ya tentu relasi bagaimana bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Bapa di sorga. Oke. Bisa Kalau nggak kita sekarang coba saya gimana? tanya sama Bang RK. Silakan. Apakah menurut Bang RK Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi antara anak dan Bapa atau firman Allah dengan Bapa itu. Ya, apakah Dalam Tuhan Yesus konteks. apakah Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Dalam konteks relasi. Berarti menuhankan. Ya, makanya saya berikan sebuah pertanyaan balik ya Bang Edis ya, tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis. Saya ingin tahu, apakah sang Bapa menuhankan Yesus dalam konteks relasi? Enggak. Yesus yang menuhankan Bapa di sorga. Sang Bapa tidak menuhankan Yesus. Tidak. Apakah sang Bapa tidak memiliki relasi dengan sang anak? Memiliki relasi, tetapi relasinya anak menjadikan Bapa di sorga sebagai kepalanya. Ya, jadi kalau relasi Bukan anak yang kepalanya. ya, jadi kalau tidak memiliki relasi, apakah tidak memiliki konsekuensi? Ini bukan bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Memiliki konsekuensi bahwa sang bapa itu jadi ada bapa kemudian begini tidak setara gitu. Oke, kita pakai ayat-ayat ya, Bang RK Coba, ya, biar kita coba. biar Biar kita selesai ini Bang paham, Edis ya. biar kita ini sama paham satu dengan iman ini kita. ya. Silakan. Baik, biar kita paham dengan iman kita. Oke. Tidak bermaksud menjatuhkan Bang Edis ya. Ya, ini kalau belajar seperti ini kan kita biar enak. saya pun cara memahami Bang Edis ini seperti apa biar saya pun tahu gitu Bang Edis. Oke, baik, saya akan Kadang diksi yang Bang Edis keluarkan ini kan kadang kita juga saat berdebat dengan Islam kan tidak menjelaskan sampai sedetail itu kan Bang Edis. Jadi kadang hanya membuat diksi gitu Bang Edis. Silakan Bang Edis. Baik, saya akan bukakan dulu misalnya di dalam. Oke, kita satu-satu ya, tahap yang dasar kemudian kesimpulan. Oke, sorry ya agak sedikit lemot ini ya. Oke, atau Bang RK bisa membantu saya untuk membukakan satu ayat yang mengatakan bahwa kepala dari jemaat adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke. Oke, ada ayat itu. Tetapi Ada apakah ayat itu. setara dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jadi tidak setara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini kalau kita berbicara seperti ini, oke, baik. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya ya. Maaf, saya tidak. Oke, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya nih. Saya akan tunjukkan. Tadi ayat itu nggak perlu kita tunjuk ya. Ya. Oke. Ya. Makasih Bang Tobias. Oke. Coba tolong bukakan atau Bang RK bisa membantu saya mengenai bagaimana Bapa di sorga menaklukkan semuanya kepada kaki Yesus, kemudian Yesus bersama dengan semuanya akan menaklukkan diri kepada Bapa. Coba Bang Edis bukakan. Bentar ya. Sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya menemukan ayat itu? Oke, terus 28-nya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Ya, ini kan bicara Kristus berarti bicara anak ya, divinatur ya, sebagai anak ya, sungguh-sungguh manusia ya, Bang Edis. Sepakat ya? Ya. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia di situ Ya. siapa? Sang Bapa. Oke.
Berarti Oke. anak menaklukkan diri kepada Bapa nggak? Menaklukkan diri kepada Bapa dalam konteks apakah bisa dikatakan dia tidak setara sebagai Kristus karena dua natur, dia juga Allah. Ya kalau menaklukkan diri ya berarti gimana kita mau mengatakan bahwa anak itu setara dengan Bapa? Gini, Kristus kan berbicara tentang dwinatur. Ya kan? Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya kan? Kita percaya dulu Allah yang transenden ini, yaitu Sang Bapa yang tadi Bang Edis sampaikan di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dia yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ya kan? Itu Sang Bapa. Nah, yang tadi saya dengar Rudi Yohanes mengatakan itu Yesus. Ya, saya pun tidak sepakat masalah itu. Hmm. Ya, saya tidak sepakat masalah itu. Ya, tetapi kita juga percaya bahwa tentang Allah yang imanen, yaitu di dalam Yesus Kristus di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, ketika firman itu telah menjadi manusia, Kristus itu bicara kristologi, itu memiliki dua natur, yaitu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ayat yang Bang Edis bawakan dalam 2 Korintus ini, ya ini bicara tentang Kristus. Ya berarti bicara tentang naturnya juga. Ya kan? Sebagai anak, ya menaklukkan dirinya di bawah dia. Tetapi Kristus juga memiliki natur sebagai ilahi, yaitu firman Allah. Tapi kita bukan bahas itu loh, Bang RK. Gini ya, kalau Gimana, kita gimana? Coba, membahas coba. kalau kita membahas ini, kita kan membahas mengenai apa kata Bible. Makanya ini saya balikan dulu kamera saya ya. Silakan, silakan. Biar enak kita diskusi. Kalau diskusi enak kita begini kan enak. Jadi kita membawa kedamaian gitu loh. Oke. Oke ya, ini kita lihat bagaimana sebenarnya ini perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Oke, sebelum kita ke situ, kita mulai dari sini saja ya. Sebentar. Oh, kok kebangkitan tubuh? Kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus ya. Nah ini. Tadi sebelum ke 16 tadi ya? Bukan, 28. Oke, sebelum ke 28, nah ini kita harus baca dulu 3 ayat sebelumnya ya. Nah ini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini kan merujuk kepada Tuhan Yesus, betul? Betul. Sampai Allah di sini merujuk kepada Bapa, betul? Betul. Meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi musuh yang ditundukkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu adalah maut. Makanya maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, betul? Nah, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia, Bapa di sorga, sendiri, maksudnya Yesus, bahwa ia sendiri yang telah maksudnya Bapa, betul. Ia, Bapa di sorga, sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi ia, Bapa di sorga, tidak termasuk yang ditaklukkan kepada Kristus, malah sebaliknya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah, maksudnya Bapa, menjadi semua di dalam semua. Oke. Jadi ketika Bang Edis sepakat bahwa itu tidak setara ya Bang Edis ya. Kalau misalnya saya menaklukkan diri di bawah RK, berarti siapa yang lebih tinggi? Ya, kita lihat ya. Jadi kita bicara dwinatur tadi Bang Edis ya. Silakan. Ya. Makanya kalau bicara tentang Kristus ini dalam Kolose pasal 2 Bang Edis ya. Ya Kolose pasal 2 ini bicara tentang Kristus juga, dari ayat 8 ini bicara tentang Kristus, berarti natur ya. Natur ilahi dan natur manusia. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ya. Seluruh kepenuhan Allah.
dalam Kolose pasal 1 pun mengatakan demikian. Pasal 1 ya. Kolose Kolose pasal 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Nih, ayat yang ke-19. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang dia tunduk, dia takluk dalam keadaan sebagai manusia, tetapi kita jangan lupa juga natur ilahinya, bahwa di dalam diri dia itu berdiam seluruh kepenuhan Allah. Makanya tadi saya menanyakan bahwa Yesus itu firman itu setara nggak dengan Sang Bapa? Bang Edis bilang Kalau firman iya. Tapi kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Oke. Lalu saya melakukan sebuah perbandingan juga Bang Edis dengan sebuah ayat Alkitab ya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 nih. Ya, ini bicara tentang anak nih. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini menurut Bang Edis Sang Bapa yang berkata bukan? Betul, berkata kepada anak. Sang Bapa. Oke, sepakat. Sama-sama sepakat ya. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah peran. Jadi sang anak ini adalah tetap Allah kan? Betul. Saya tidak menolak bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi Yesus adalah Allah bukan berarti dia Bapa di surga. Ya, Yesus adalah Tuhan bukan berarti dia Bapa di surga. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara Sang Bapa dan juga Sang Anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Saya tidak suka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Jadi Bang Edis tidak sepakat dengan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam alam Tritunggal? Saya tidak setuju dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau dengan kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus saya setuju. Tapi kalau ada pribadi nomor 1, pribadi nomor 2, pribadi nomor 3, itu tidak biblikal menurut saya. Secara pemahaman Bang Edis tentang pribadi ini, menurut Bang Edis pribadi ini seperti apa? Pribadi itu maksudnya sehingga Bang Edis menolak bahwa tidak sepakat bahwa tentang ajar tentang pribadi ini, pribadi pertama, pribadi kedua. Iya, saya ingin tahu, tidak bermaksud menjatuhkan ya Bang Edis. Oke, baik. Nggak apa-apa, kita diskusi yang bagus. Beda pun nggak apa-apa. Ya yang penting ya kita sama-sama ini ya Bang Edis. Silakan. Oke. Jadi begini. Karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Saya hanya menggunakan saja apa yang tertulis di dalam Bible. Bahwa Bapa di surga, ya kan, di mana dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia, yaitu Sang Mesias. Nah, supaya semua manusia menaklukkan diri di bawah kaki Sang Anak ini. Karena itulah kehendak Bapa di surga. Supaya semua manusia menjadikannya Tuhan. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Berarti ada 3 pribadi. Saya nggak mau menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Walaupun mungkin yang dimaksudkan oleh orang yang mencetuskan bahasa-bahasa itu mungkin Alkitabiah. Tetapi ketika itu saya sampaikan kepada orang-orang Islam, saya tidak ingin menggunakan bahasa-bahasa yang berat yang membuat mereka malah nanti sulit menerima kebenaran. Seperti Tetapi dalam konteks Bang Edis bersama dengan orang Kristen, apakah Bang Edis tidak bisa menggunakan kata pribadi pertama dan pribadi kedua? Saya pun juga kurang sepakat. Nah, oke begini. Kalau begitu Pak Bang RK bisa nggak jelaskan kepada saya apa itu pribadi pertama, apa itu pribadi kedua? Baik. Saya silakan. Terima kasih Bang Edis ya. Ya. Kita beda pandangan, jangan marah ya Bang Edis ya. Nggak masalah. Yang penting saya pingin baik-baik dengan Bang Edis dalam ranah diskusi ini Bang Edis ya. Ya, ini saya menggunakan sebuah buku ya, Fides yang memahami syahadat para rasul nih. Ya.
Tentunya ada ISBN-nya saya pakai. Ini tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang Maha Esa. Ya, ajaran Tritunggal mengenai Tritunggal pertama-tamanya berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Rumusan satu Allah, tiga pribadi. Ya, terdengar membingungkan dan banyak orang memahami secara keliru. Kata pribadi menerjemahkan secara Latin namanya persona. Ya, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Yunani prosopon. Ya, kata pribadi sebenarnya tidak memadai untuk menerjemahkan prosopon. Ya, kata yang sebenarnya, ya, ini berbicara tentang ungkapan cara Allah hadir dan menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu. Tetapi ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia, tetapi menyatakan diri dengan tiga cara, tiga pribadi. Ya, kitab suci memberikan bukan apakah itu Allah, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Ya, ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan alam semesta. Jadi ini berbicara tentang pribadi. Bagaimana cara Allah menyatakan diri. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Baik. Jadi tadi penulis buku itu sendiri menuliskan kata-kata seperti ini. Kata-kata ini itu sering membuat bingung. Dan bahkan penulis itu sendiri mengkonfirmasi bahwa kata pribadi sebenarnya kata yang kurang tepat. Jadi begini Bang RK, Siap. bagaimana saya ingin membawakan sesuatu yang penulis itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini akan sering membingungkan. Gitu loh. Jadi saya tidak mau membawa hal yang sudah dikonfirmasi oleh penulis itu sendiri sebagai hal yang membingungkan. Makanya saya mohon maaf sekali kepada mungkin teman-teman yang sekolah teologi atau apa. Saya itu punya jam terbang pengalaman saya sendiri di dalam memberitakan ini kepada orang-orang tetangga sebelah. Nah, dengan berbahasa dengan mereka, menurut saya kita tidak perlu sulit-sulit. Berbahasa kepada mereka itu dengan memberitakan bahwa Tuhan semesta alam itu telah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang dikatakan dari Injil kepada semua manusia? Jadikanlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, kata-kata menjadikan Yesus Tuhan ini sering sekali tidak dipahami oleh orang Islam maupun orang Kristen. Apa maksudnya menjadikan Yesus Tuhan? Nah, makanya ini kemarin tema kita itu Bang RK. Nih. Gimana? Silakan. Nah, apa itu menuhankan, menjadikan Tuhan? Coba saya mau tanya sama Bang RK. Menerima Yesus sebagai Tuhan atau menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau menuhankan Yesus, itu maksudnya seperti apa Bang RK? Oke, baik. Artinya saya tunduk, saya takluk kepada Tuhan saya Yesus Kristus. Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan olehnya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Betul. Makanya itu kan pesan kita sebenarnya. Pesan kita, message kita itu sama. Supaya semua orang di bawah kolong langit ini menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya atau tuannya, kuriosnya, majikannya, rajanya yang memerintah hidup dia. Betul? Oke, betul. Dan itulah Kak, dengan bahasa seperti itu saya rasa mereka menerima. Jadi Bang Edis tidak sepakat ketika saya bilang bahwa ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan itu adalah relasi antara Yesus dengan Sang Bapa dan juga ada relasi antara Sang Bapa dengan Yesus sebagai firman. Makanya saya tidak berbicara mengenai sebagai firman, duinatur ini. Kalau menurut saya bahasa-bahasa seperti itu malah menjadi batu sandungan dalam pemberitaan. Ketika saya mengatakan bahwa konteks punya itu merujuk pada relasi. Contohnya di dalam Yohanes 20 ayat 17, Allahku dan Allahmu. Ya, di situ menggunakan kataku yang merujuk pada egoemi itu. Ya kan? Sebagai pribadi ilahi juga. Makanya relasi pribadi ilahi Sang Firman itu memiliki relasi dengan Sang Bapa. Ya, makanya ketika Bang Edis mengeluarkan diksi Yesus punya Tuhan dalam konteks relasi antara Sang Anak dengan Sang Bapa,
Berarti apakah bisa saya membuat sebuah statement bahwa sang Bapa punya Tuhan, yaitu anak? Baik, Karena saya relasi jawab. antara Bapa dengan anak. Oke, baik. Karena Sebelum ke saya situ ya. bisa karena gini Bang Edi, sabar ya, maaf ya. Silakan. Maaf ya, silakan. tabe ya. Karena di dalam ini kita bicara karena di dalam Ibrani pasal 1 ayat 8 di sini bicara relasi juga, di mana Bapa bersaksi tentang anak, anak pun bersaksi tentang Bapa, dan anak bersaksi bahwa Bapa bersaksi bahwa anak itu adalah Allah juga. Baik. Karena ini setara dalam 3 pribadi itu. Itu yang saya gunakan diksinya. Baik. Silakan Coba Bang Edis. mungkin ditambahi dulu kalau belum selesai biar nanti saya tanggapi sekaligus. Sudah, silakan Bang Edis. Baik. Sebelum ke sana ya, sebelum kita membahas mengenai kata-kata Bapa di surga sendiri kepada anak, tahtamu ya Allah ya. Lalu Bang RK mengatakan, oh berarti Bapa di surga pun menuhankan Yesus kalau begitu. Nah, sebelum kita ke situ, waktu itu begini Bang RK, saya itu diskusi dengan orang Muslim mengenai kata menuhankan ini. Dan dia, lawan debat saya ini, itu sudah mengiyakan bahwa memang betul kami menuhankan Muhammad. Lalu dia bertanya begini, kalau definisi menuhankan seperti itu, berarti Yesus pun menuhankan Bapa di sorga. Saya bilang, memang betul, memang betul. Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga, berarti dia punya Tuhan. Betul, dia punya Tuhan. Tuhannya yaitu Bapa di sorga. Bahasanya dia itu punya Tuhan, itu bahasanya dia. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama Bang RK. Sebelum kita nanti ke situ ya, mengenai tahtamu ya Allah ya. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang RK, betul nggak di dalam Injil kita Tuhan Yesus menundukkan dan menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga? Oke, dia taat sampai mati hingga mati di atas kayu salib. Berarti betul ya? Ya. Oke. Dia taat di atas kayu salib. Oke. Dalam keadaan sebagai manusia, makanya Alkitab mencatat bahwa ia mati dalam keadaannya sebagai manusia, dan dia Oke. taat di kayu salib hingga sampai mati di kayu salib. Baik. Berarti sesuai dengan definisi menuhankan itu, berarti Tuhan Yesus sendiri menuhankan Bapa di surga nggak? Dalam konteks relasi dan ketaatan dia sebagai manusia kepada Sang Bapa, tetapi dalam konteks juga itu saya memberikan sebuah pemikiran bolak-balik bahwa terkait punya, kata punya itu berujung pada sebuah relasi di mana Sang Bapa juga relasi dengan Sang Anak. Oke, sebelum kita apakah Bapak menuhankan Yesus ya? Sebelum ke situ, apakah Bang RK setuju bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga? Dalam konteks relasi hubungan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Berarti Yohanes setuju? 20 ayat 17 di mana relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Makanya dalam konteks Yohanes 20 ayat 17 ya kita baca Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Ya, Allahku itu berbicara tentang bagaimana itu kan ada kedudukan antara perkataan Yesus Allahku dan ada konjungsi dan juga Bapamu. Itu konteks berbicara tentang Yesus dan juga Maria ya saat itu. Ya, Bapa, hubungan Marta dengan Sang Bapa dan hubungan Yesus Kristus yang sehakikat. Makanya Allahku, sebab aku dan Bapa itu esa. Jadi relasi antara Sang Anak, Sang Aku ini dengan Sang Bapa. Mungkin kita ulangi dulu ya Bang RK ya, pelan-pelan ya. Silakan. Apa definisi menuhankan Yesus? Definisi menuhankan Yesus. Saya tunduk, saya taat, sebab di atas kolong langit, nama di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Oke, jadi menuhankan Yesus adalah perbuatan menundukkan diri, menaklukkan diri kepadanya, taat, tunduk, mengikuti perintahnya, betul? Betul, inkarnasi pribadi kedua ya, yang menjadi manusia, dia taat hingga mati di atas kayu salib. Kemudian apa definisi menuhankan Bapa di surga? Menuhankan Bapa di surga ya kita harus melihat dulu konteks Allah Sang Bapa itu yang transenden, dan kita harus percaya juga Allah yang imanen di dalam Yohanes 1 ayat 14. Ya, makanya begini Bang RK. Ini juga kendala yang saya hadapi dengan orang Muslim. Padahal menuhankan itu sama saja, dipukul rata. Mau menuhankan Keong, mau menuhankan Muhammad, mau menuhankan Edis, menuhankan adalah suatu perbuatan
menundukkan diri kita, menaklukkan diri kita, sehingga diri kita ini dikuasai penuh oleh sesuatu tersebut. Itulah definisi menuhankan. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim ketika itu, orang-orang Muslim adalah orang-orang yang menuhankan Muhammad. Artinya mereka membuat diri mereka takluk, tunduk, taat penuh kepada Muhammad. Oke. Oke. Dalam konteks kita bicara tentang pribadi Allah ini ya, yang Bang Edis nggak sepakat ini ya. Bukan, kita nggak bicara mengenai pribadi, duinatur, keilahian. Kita bukan bicara itu loh. Kita bicara menuhankan. Iya Bang Edis, tapi dalam konteks kekristenan kita juga harus memahami ya tentang teologi dan juga tentang kristologi itu. Iya, tapi itu bukan itu bahasan kita. Kita tidak membahas kristologi, duinatur, keilahian. Bukan itu kita bahas. Ya, Kita bahas jadi gini. apa sih perbuatan menuhankan gitu loh. Ketika dalam keadaan kenosis ya firman itu telah menjadi manusia, apakah keilahian Kristus itu tidak ada, terpisah atau gimana? Menurut Bang Edis. Kita tidak membahas Saya itu, terima Bang. pandangan. Kita jadi melebar kita bahasan kita. Enggak, karena Kalau- ini supaya kita berbicara tentang relasi ini Bang Edis. Betul, tetapi yang Kita kita bicara bahas. hipostasis nanti. Nah, ini makanya saya bilang, Silakan. makanya orang sering salah paham Bang RK. Gimana, Saya Pak? itu tidak sedang membahas hipostasis, kita tidak membahas duinatur, kita tidak membahas hakikat, makrifat dan lain sebagainya. Enggak, yang kita bahas itu menuhankan, punya Tuhan. Apa sih definisi punya Tuhan, definisi menuhankan, mempertuhan itu loh. Jadi kita jangan bicara yang lain-lain dulu. Kalau kita di sini sudah clear, maka kita harus simpulkan siapa yang dituhankan oleh orang Kristen. Yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Karena orang Kristen harus menaklukkan diri kepada Bapa di surga, menaklukkan diri kepada Yesus dan menaklukkan diri kepada Roh Kudus. Karena ketika gini Bang Edis ya, karena ketika kita bilang konteks tentang Kristus ya Bang Edis ya, konteks tentang Kristus di mana ini kita bicara tentang di mana Kristus dalam naturnya sebagai manusia, apakah keilahiannya tidak ada sehingga kita harus bilang itu tidak sehakikat? Keilahian Tidak, itu apa? maksudnya supaya tidak setara gitu, sehingga Bang Edis mengeluarkan statement bahwa itu tidak setara. Oke, apa keilahian itu? Saya mau belajar Ya, dulu. Coba. kalau kita berbicara tentang keilahian, berarti kita bicara natur ilahi dia sebagai firman Allah. Ya, pada Nggak, mulanya saya- adalah firman. Ya, pada Nggak, saya mulanya bingung. adalah Coba firman. definisikan dulu. Keilahian adalah apa? Ya, kalau bicara tentang keilahian, bicara tentang kealahan dari pribadi itu. Apa itu kealahan? Ya, Allah itu adalah sesembahan, generic name. Bukan proper name. Karena kita bukan Muslim toh. Iya, tapi Benar, saya maksudnya gimana? Maksudnya Bang Edis, menurut Bang Edis gimana? Karena kita bicara kealahan berarti sesembahan, artinya itu generic name kan? Ya. itu kata-kata itu nggak pernah ada Bang RK di dalam Bible. Kealahan Nggak. itu nggak ada. Keilahian itu nggak pernah saya jumpai dalam Bible. Gini Bang Edis, ya kita kalau bicara tentang Allah kan kita patokan kita dasar di awal adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Bang Edis percaya nggak natur ilahinya Kristus itu yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia? Ya tentu saja saya percaya. Cuman kita bukan bahas itu. Saya biasanya larinya ke situ Bang Edis. Nah, Ya ini dalam makanya sebuah kita jadi dalam nggak sebuah ketemu. ranak dialog itu. Oke, tapi intinya kan yang Bang RK permasalahkan kan mengenai statement saya yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Dalam Atau konteks Yesus- relasi. Atau Yesus mempertuhankan. Atau Yesus menuhankan sesuatu. Relasi. Oke, Ha-ha. pertanyaan saya kepada Bang RK. Menurut Bang RK, Tuhan Yesus menuhankan sesuatu nggak? Tuhan Yesus menuhankan sesuatu. Kalau dalam konteks relasi, ketaatan dia kepada Sang Bapa, hubungan dia dengan Sang Bapa, saya sepakat. Dalam Nah, kalau konteks itu. kalau Bang RK sepakat dengan saya bahwa Tuhan Yesus menuhankan sesuatu, kenapa Bang RK mengatakan kalau Yesus punya Tuhan kemudian sesat? Sedangkan Bang RK sendiri mengiyakan. Maksudnya
apakah Bang Edis juga percaya dalam konteks relasi antara bapak dengan anak? Betul, Sehingga mengeluarkan diksi kata punya di situ. betul. Relasi, oke. Relasi antara bapak dengan anak, yaitu anak menaklukkan diri kepada bapak. Relasi antara bapak kepada anak, yaitu bapak memerintah anak. Nggak ada bapak menundukkan diri kepada anak, itu nggak ada. Itu bukan biblikal. Tetapi Kalau- apakah bapak mengatakan bahwa anak itu adalah Allah juga sebagai natur ilahi? Bapa di surga menyatakan Allah bukan hanya kepada Yesus saja, kepada banyak manusia. Kepada Musa, Bapa di surga mengatakan bahwa Musa itu diangkat sebagai Allah. Oke, kita akan ini kan, ya. Bentar. Itu bagaimana Makanya Tuhan kalau kita percaya dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 sehingga Baik. firman itu menjadi manusia, kita percaya juga bahwa mereka ini firman Bapa dan firman ini sehakikat dan juga ada kesetaraan ya, tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil. Tetapi kalau bicara konteks takluk di dalam Alkitab, saya melihat bahwa ya dalam keadaan sebagai manusia ia taat hingga ia taat sampai mati. Tetapi saya tidak bisa memberikan sebuah statement dan diksi bahwa mereka pribadi pertama dan pribadi kedua ini tidak setara. Saya tidak bisa mengeluarkan statement itu karena itu bisa menjadi blunder di dalam kekristenan. baik. Tapi pandangan intinya- Bang Edis kalau berbeda ya gak apa-apa. Oke, Saya- tapi intinya Bang RK sudah setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus punya Tuhan atau Tuhan Yesus. dalam konteks relasi. Ya tentu saja memang dalam konteks relasi. Tetapi makanya saya tanya, apakah Bapak, saya memberikan argumentasi bolak-balik lagi nih, Oke. logical bolak-balik. Oke, pertanyaan baliknya sekarang adalah apakah Bapak sendiri punya Tuhan, kan gitu? Yes. Saya jawab tidak. Berarti Bapak tidak di ada surga relasi. tidak menuhankan Yesus. Yesus Jadi yang menuhankan Bapak di surga. Jadi apakah tidak memiliki relasi antara Bapak dan anak? Punya Kan tadi kita relasinya. Relasinya Ah. begini Bang RK. Relasinya begini. Gimana? Silakan. Anak atau firman ya atau Yesus menuhankan Bapa di surga. Sementara Bapa di surga dia memerintah anak. Nah, kemudian Bang RK mengambil satu ayat. Kepada anak dia berfirman, tahtamu ya Allah, betul? Ya, karena kalau definisinya kalau kalau kita memberikan sebuah konteks relasi itu Bapak punya Tuhan yaitu Yesus dalam konteks relasi, makanya ini jadinya subordinat nanti. Baik. Dalam konteks Kalau oke, dalam kalau konteks orang teologis mengatakan ini baik. jadinya subordinat. Baik. Banyak orang Silakan. mengatakan kepada saya subordinat. Saya mengakui itu bahwa ada subordinasi antara bapak dan anak. Nih, biar teman-teman paham ya. Subordinasi itu artinya mendominasi siapa, begitu loh. Artinya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Dan itu biblikal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada siapapun. Apakah ketika Tuhan Yesus mengatakan begitu bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia? Dalam konteks dia dalam keadaan sebagai manusia, tetapi bukan berarti tidak sehakikat. Hakikat itu apa sih? Ya, hakikat itu bahasa ini kita menghakoh ya, intisari. Oke, baik. Sebenarnya RK itu kan berangkat dari sini ya, Bang RK ya, mengenai Gimana? ungkapan tentang anak ia berfirman, tahtamu ya Allah. Ya. Jadi Bapa di surga memanggil anak Allah, betul? Nah, lalu Bang RK mengambil satu kesimpulan bahwa Bapa pun menuhankan anak, betul? Dalam konteks relasi. Oke, kita akan tunjukkan satu ayat bahwa Bapa di surga tidak hanya berkata begitu kepada Sang Mesias, kepada Kristus. Dia berkata seperti itu kepada sidang ilahi. Perhatikan ya. Ini di dalam Mazmur pasal yang bahasan ini agak dalam ya teman-teman ya. Bahasan ini agak dalam, jadi teman-teman sabar ya. Mazmur 82. Perhatikan di sini. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi Bapa di surga mengatakan engkau adalah Allah, itu bukan hanya kepada Yesus. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Bahkan kepada Musa,
Bapa di surga berkata, lihat, aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Makanya kita sering salah paham mengenai definisi Allah ini. Allah ini sebenarnya artinya adalah apapun yang memiliki sebuah otoritas. Jadi hakim-hakim juga disebut sebagai Allah. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan ya. Saya tampilkan dulu di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang keberapa bisa ini Bang Erka bantu saya? Yang mana Bang Edis? Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur tersebut, mengapa engkau katakan aku menghujat Mazmur sementara Mazmur 110 ayat 1 kutipan itu ya, bukan? bukan di dalam Yohanes, ketika Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Lalu Tuhan Yesus mengutip apa yang tertulis dalam kitab. Bukankah tertulis dalam kitabmu bahwa engkau sekalian adalah Allah? Yohanes pasal berapa sih itu ya? Coba biar kita lihat konteks biblikalnya ya, Bang Edis. Ini kita agak berbicara dogmatika ya malam hari ini teman-teman. Apa-apa Bang Edis. Perbedaan pendapat itu hal biasa, biar kita selesaikan Bang Edis ya. Kalaupun tidak sampai selesai Bang Edis ya, kita baik-baiklah gitu ya. Nah ini Yohanes 10 ayat yang ke-34 ya. Oke. Yohanes 10 ayat 34, tapi sebelum ke 34 kita ke ayat sebelumnya ya, Bang Erka 30. ya. Oke. Baik. Nih ya. Kelihatan ya? Oke. Ini mengenai Yohanes pasal yang ke-10. Perikopnya di sini mengenai Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Perhatikan, saya baca penuh saja ya dari 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang kuberitakan, yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Kita agak lompat ke sini. Nah ini, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kau mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Perhatikan ini intinya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, jadi sebenarnya ungkapan bahwa Allah menyebut kamu sekalian adalah Allah, maksudnya di situ bukan berarti Bapa di surga itu menuhankan orang yang kepadanya Bapa di surga berkata demikian. Karena Bapa di surga berkata engkau Allah itu bukan hanya kepada satu orang saja. Kepada sidang ilahi pun dia berkata demikian. Coba bisa dibacakan tadi yang Mazmur tadi? Mazmur 110 ayat 1 bukan? Bukan, Mazmur yang sebelumnya tadi saya baca. Mazmur 81. Oh bukan, Mazmur berapa tadi teman-teman? Sebentar.
82 ayat 6. Oke, ya, Mazmur 82 ayat 6. Coba silakan dibaca. Coba Bang Edis baca, saya buku laptop saya berat nih Bang Edis. Oke, baik. Mazmur 82 tadi ya. Aha. Mazmur 82. Mazmur 82. 82. Saya balikan kamera saya. Kita agak berbicara hal-hal yang sedikit rumit ya teman-teman di sini ya. Tapi saya tidak sering membawa yang rumit-rumit begini kepada muslim teman-teman ya. Ya, Nggak apa-apa. saya bacakan ya. Saya tidak berniat menjatuhkan Bang Edis, tidak ada. Oke, nih. Kita baca ayat yang ke sini ya, nih ya. Aku sendiri telah berfirman. Aku di sini siapa? Aku terus ini telah berfirman, kamu adalah Allah. Aku itu adalah Allah. Oke. Berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi kepada orang banyak nggak ini? Kepada Allah kecil itu ya. Iya, kepada para hakim-hakim, betul? Oke. Nah, ketika Allah maksudnya Elohim ya, Yahweh berkata kamu adalah Allah, bukan berarti bahwa Bapa di surga ini mengalahkan lawan bicaranya, menuhankan lawan bicaranya, tetapi menyebutkan bahwa dia itu memegang otoritas. Makanya ungkapan tentang anak ia berfirman, engkau adalah Allah, tahtamu untuk selama-lamanya. Itu bagaimana Bapa berfirman mengatakan bahwa dia sang pemegang kendali, sang pemegang tongkat kerajaan. Makanya di dalam Mazmur 110, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Maksudnya Yesus itu diangkat menjadi raja yang memerintah di muka bumi mewakili Bapa di surga. Sabar Bang Edis. Ketika Bang Edis menggunakan dalil di dalam Mazmur 82 ayat 6 ini, ya, apakah ayat ini tentang kata Allah di situ kedudukannya sama dengan Yesus sebagai Allah? Kedudukannya Gini. tentu berbeda. Maksudnya kedudukan antara dalam Mazmur 82 itu kan menggunakan kata Allah. Bahkan Firaun pun disebut sebagai Allah. Bukan Ya kan? Firaun. Musa diangkat menjadi Musa diangkat Allah. menjadi Allah. Sekarang Ya. apakah kedudukan itu sama dengan kedudukan Yesus Kristus sebagai Allah? Tentu tidak dong. Oke, tentu tidak. Berarti Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. Hakikat itu apa dulu? Apa Kalau hakikat itu? sehakikat berarti intisari hako dan artinya dia setara dengan Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih kecil dalam konteks Tritunggal Maha Kudus. Kalau tiga Bible pribadi. mengatakan bahwa anak itu menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Tapi Ya, begini karena Bang di Erka. sini Bang, sabar Bang Edis, Oke. maaf ya. Oke. Karena Bang Edis tadi sempat mengutip Oke. di dalam Yohanes 10 ayat 30. Hmm. Ya kan? Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 ini di sini menggunakan kata ego. Ya, egoemi ya. Ya, ini egoemi. Ya, ego. Jadi ini berbicara tentang dia itu sang ilahi juga. Ya kan? Nah, ini pernyataan ego ini pun setara kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Tapi di situ bilang I. Berarti hand as man itu kan bentuk hand itu kan bentuk netral. Ya kan as man itu kan kami, tapi bentuk netral artinya dia sahakekat. Dia itu artinya esa. Sahakekat, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, setara dia. Ya, tetapi konteks di sini kita melihat juga pernyataan Yesus 7 kali penekanan di atas kayu salib, di dalam kitab Yohanes, akulah jalan kebenaran, itu menggunakan kata ego juga, egoemi. Ya. Tapi Dan begini Bang Erka. sabar Bang Edis. Oke, silakan. Dan pernyataan Yesus ini, ya, kalau kita melakukan sebuah perbandingan dan hermeneutik, itu kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana di situ ada pergunaan kata ehye, eser ehye. Ya, dalam Septuaginta kita bisa lihat bahwa itu adalah egoemi. Menurut Bang Edis, pernyataan di dalam Keluaran 3 ayat 14 itu siapa itu? Sang Bapa kah atau siapa? Keluaran 3 ayat 14. Ehye, eser ehye. Itu siapa itu? Ketika dengan Nabi Iya, Musa. itu Bapa di surga. Waduh, itu firman Allah. Iya, Bang Edis. Bapa di surga itu makanya tidak saya bilang pernah. ini kita berbeda di sini Bang Edis.
Bukan, Karena bukan dalam begini. Maksudnya Keluaran begini. 3 ayat 14 itu adalah firman Allah, bukan Bapa di Betul, surga. betul. Tetapi Bapa di surga itu selalu dikatakan dia berfirman dengan perantaraan sang firman. Betul. Dafarnya datang, firmannya datang kepada Musa, firmannya datang kepada para nabi, firmannya selalu datang. Jadi karena memang Bapa di surga itu tidak berubah, dia tetap untuk selama-lamanya. Cuman yang jadi masalah begini Bang Erka. Di situ kita harus Bukan, selesaikan ini dulu Bang sedikit Edis. nih. Ini sedikit. Silakan. Kita nggak bahas hal-hal yang rumit karena begini, Bang Erka. Kita ini nggak ngerti kok sebenarnya hal-hal yang kosmik. Kita harus akui karena kita nggak ngerti bagaimana detailnya itu kita nggak tahu karena kita ini daging, gitu loh. Jangan kita melampaui sesuatu yang di dunia kosmik itu bagaimana kejadiannya. Kita nggak sampai akal kita. Yang sampai kepada akal kita itu yang diberitakan Injil saja. Begini Bang Erka. Apakah kalau Yesus menjadi hamba Tuhan atau kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya itu lebih kecil daripada Bapa di surga, apakah itu menjadi masalah? Coba. Ya. Poin pertama ya Bang Edis ya. Poin pertama adalah kalau berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, dia memiliki banyak gelar-gelar ya. Ya, gelar. Tapi bukan itu yang saya tanyakan Bang Erka. Biar kita Nah, ini tidak kan berbelit. Gini, Saya karena nggak saya berbelit, melihat karena memang teologi ini bukan teologi. Berteologi itu atau kita memahami teologi ini harus melihat dari secara latar belakang dan juga eksegesisnya itu seperti apa. bukan, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Begini, saya melihat banyak ketakutan dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa posisi Tuhan Yesus, posisi anak itu memang di bawah Bapa. Seolah-olah kok takut, kok ada masalah dengan itu gitu loh. Padahal itu biblikal dan itu Ya, tidak jadi soal gitu loh. Secara itu saya begini Bang Edis ya. Makanya saya tadi mau menjelaskan, ketika dia mendapatkan gelar sebagai anak Allah, hamba Allah, ya Bang Edis ya. Hamba Allah ini dia taat kepada Sang Bapa. Ya, dan Oke, beberapa saya ayat balikan yang dulu Bang kamera Edis saya ya. ya, Bang Edis sampaikan beberapa ayat tadi. Oke. Tetapi di dalam sebuah di mana dia datang itu ya firmannya itu tetap ada. Gitu. Firmannya Oke. tetap ada, keilahiannya dua natur itu. Baik. Baik. Tidak Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang situ, mohon maaf ya Bang RK. Mungkin kalau Bang RK punya metode penginjilan mengenai duinatur, apa segala macam, saya tidak menyalahkan. Tapi saya menghindari bahasa-bahasa yang nggak pernah ada dalam Bible. Baik. Buktinya orang Kristen